Jadi udah Sobat Sentra tuh merasa kok kayak semakin bertambah sakitnya, sariawannya makin gede, ini sudah sebulan gitu kok masih seperti ini. Nah itu ada kemungkinan ada sesuatu yang lain yang harus kita cari dan harus kita periksa. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di podcast Sentra Stage. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya perkenalkan, ini topiknya menarik banget nih Sobat Sentra. Ini mungkin pernah Anda alami atau terdengar sepele ya. Sakit mulut bukan hal sepele ya, tapi waspadai penyakit yang sering diabaikan. Waduh, sakit di mulut sering diabaikan, disepelekan, tapi berbahaya jika dibiarkan. Nah, untuk itu saya akan kupas tuntas nih bersama expert di bidangnya nih. Beliau adalah Dr. Gigi Ratna Kumala Indrastiti, spesialis penyakit mulut, subspesialis infeksi konsultan. Wah, luar biasa. Apa kabar, dokter? Halo. Senang bisa kenalan, senang bisa ketemu sama Dokter Ratna. Iya, selamat Masya siang Allah. dok. Saya juga senang sekali bisa diberi kesempatan ya ketemu dengan Sobat Sentra. Aduh, luar biasa, Dok. Ini langsung saja kita mulai nih ya. Mungkin sudah gak sabar nih teman-teman Sobat Sentra. Dok, ini banyak orang mungkin berpikir begini. Wah, sakit di mulut itu hal-hal yang biasa, hal yang sepele ya. Iya. Ya, cuekin aja. Nah, sariawan contoh. Iya. Kita ambil contoh sariawan. Nah, menurut Dokter Ratna sendiri, mengapa penting bagi kita untuk tidak menyepelekan hal-hal seperti ini, Dok? Oke. Pertama, saya mulai dulu, mungkin teman-teman masih belum pada kenal ya sama penyakit mulut ya. Dan mungkin juga belum banyak yang paham bahwa dokter gigi itu punya banyak sekali Spesialisasi. Kami salah satunya penyakit mulut. Jadi kami menangani bidangnya itu selain sariawan, sebetulnya juga ada banyak sekali penyakit di dalam rongga mulut. Ya. Nah, bicara tentang sariawan itu memang sangat-sangat jangan disepelekan, karena bisa jadi kita lihatnya sariawan, tapi bagi pasien dan bagi dokter belum tentu sama apa benar ini sariawan atau mungkin sesuatu yang lain gitu. Jadi harus dipastikan dan harus diperiksakan ke dokter gitu, Dok. Betul. Jadi biar tahu ini sariawan atau ada penyakit lain, jangan-jangan dokter. Betul. Tidak sesimpel sariawan. Siapa tahu demikian kan, Iya. makanya harus kita periksa dulu. Tidak semudah itu Ferguson. Betul sekali ya, betul sekali. Ya, nah itu. Tadi Dokter Ratna udah bilang kan ada subspesialis penyakit mulut. Nah, ini mungkin Sobat Sentra masih ini yang dimaksud dengan penyakit mulut dalam konteks medis itu bagaimana sih, Dok? Oke. Jadi kami penyakit mulut itu menangani berbagai kelainan di rongga mulut. Kelainan di rongga mulut itu penyebabnya macam-macam, Dok. Jadi bisa jadi karena faktor lokal, misalnya karena ada kebersihan yang tidak terjaga. Atau karena ada trauma. Trauma itu pun macam-macam. Ada trauma mekanis, trauma kimia, ada lagi yang karena suhu atau termal. Bisa jadi penyakit infeksi, bisa jadi mungkin alergi atau hipersensitif, atau mungkin bisa jadi disebabkan keadaan autoimun. Mungkin Sobat Sentra pernah dengar. Dan yang tadi ya saya bilang mungkin tidak semudah itu Ferguson, dokter mungkin bilang gitu ya. Itu sebenarnya disebabkan mungkin penyakit lain di dalam tubuh yang manifestasinya di rongga mulut. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus main tetak umpet dulu untuk mencari tuh kira-kira apa ya kira-kira masalahnya, tapi kok kelihatannya ada gambarannya di rongga mulut gitu, Dok. Bener, ini penting nih, makanya ada subspesialis penyakit mulut ya. Baik. Nah, Dok, kalau begitu sebenarnya apa aja sih, Dok, gejala-gejala yang selama ini sering muncul tapi diabaikan selain sariawan, Dok? Oke. Kalau untuk gejala sebenarnya kita bicara soal rasa ya, bukan rasa yang pernah ada ya, Dok ya. Berat gitu, Dok. Jadi rasa di rongga mulut itu yang paling gampang itu nyeri sebetulnya ya. Tapi nyeri itu sebenarnya itu macam-macam. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada nyeri itu pain itu macam-macam. Ada yang burning, ada yang tingling bahasanya gitu. Tapi dalam bahasa kita kan semuanya orang bilang sakit, bilang nyeri. Tapi ada yang rasanya sakit cenut-cenut mungkin gitu. Ada yang bilang sakitnya seperti terbakar gitu. Ada mungkin yang bilang sakitnya nyut-nyutan dan lain sebagainya. Nah, itu agak beda-beda gitu. Maksudnya intinya kita waspada dulu
kalau di dalam rongga mulut, karena rongga mulut agak beda ya dok. Kalau di kulit wajah Ya. misalnya kita lihat nih tiap hari, tapi saya rasa sobat sentra juga nggak mungkin mangap di depan kaca tiap hari ya, lihat mulutnya ada Nggak apa mungkin ya ya dok, gitu tiap setiap saat mangap, tiap hari menit gitu kan. mangap ya dok. Iya, Betul. Nah, betul. makanya kalau ada perubahan sensasi atau perubahan rasa sekecil apapun itu jangan cuek gitu. Maksudnya kalau memang masih bisa dilihat di kaca, lihatlah di kaca di bagian yang serasa ada perubahan itu, kira-kira apa sih yang tampak di situ. Nah, kemudian pertama kalau tadi tentang sensasi ya atau rasa, nah berikutnya gambaran atau tampilannya gitu. Ada perubahan nggak? Kita kan tahu di dalam mulut itu warna yang dominannya itu merah dan putih Ya. gitu ya. Tapi bukan bendera negara kita ya. Bukan bendera kita merah putih. Catat. Tetapi bagian gusi, bagian pipi bagian dalam, bagian langit itu putih. Merah. Merah. Iya. Dan kemudian gigi itu putih. Putih. Kalau ada perubahan warna, bagian yang seharusnya merah itu mungkin ada putihnya, atau mungkin warnanya kekuningan, atau mungkin warnanya semakin merah dan mengeluarkan darah. Nah, berarti kan pasti ada sesuatu gitu. Begitu juga sebenarnya dengan gigi ya. Kalau kita bicara tentang gigi, orang yang ada infeksi di giginya, karies ya, itu kan giginya berubah warna, jadi warnanya kehitaman. Jadi jangan cuek gitu kalau misalnya sudah mulai dilihat di depan kaca dan ada perubahan, langsung saja periksakan ke dokter gigi gitu. Oke, betul. Ingat ya, ke dokter gigi, jangan ke Google. Dan jangan diobatin sendiri. Itu. Iya dok, karena kalau di penyakit mulut itu kami agak pasien yang datang ke kami itu rata-rata keluhan awalnya adalah, dok saya sakit di mulut, dan dia akan bilang apakah saya terkena kanker. Aduh. Susah ya menjelaskan ya. Iya, saya susah untuk menjelaskan karena kan saya belum lihat gitu. Tetapi kalau mereka itu udah di awal seperti itu, statementnya biasanya sudah mencari-cari, mereka sudah browsing. Dan kalau kita browsing ya Sobat Sentra, kalau isinya itu keywordsnya itu mulut atau lidah digabungkan dengan sariawan, nanti yang muncul adalah kanker lidah, kanker mulut, dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan kan pasien tuh kayak semakin waduh apa nih yang terjadi, makin paranoid gitu. Akhirnya nanti bisa jadi kalau yang oke langsung datang ke dokter. Tetapi kalau yang masih belum berani ke dokter, googling lebih lanjut, carilah mereka penanganan kanker mulut. Muncul tuh segala herbal, segala apa itu. Terus kan ini ngomong tentang waktu ya, seandainya benar gitu itu kondisinya memang kita harus khawatirkan diolesin macam-macam, begitu datang ke spesialis penyakit mulut, bukan yang benar tapi udah wow, udah kemana-mana kami untuk nge-trace ini awalnya seperti apa bentuknya, itu sudah merupakan suatu tantangan juga sebetulnya buat kami gitu. Benar. Gitu dok. Nah dok, ini yang paling common kan orang awam taunya sariawan ya. Iya. Nah kalau sariawan ini yang nggak kunjung sembuh, apakah ini bisa jadi tanda ada penyakit serius? Emang benar? Kalau sariawan yang wah kayaknya udah sebulan gak sembuh-sembuh sariawannya, bahkan udah 2 bulan gitu. Iya. Oke, ya, jadi tentang sariawan ini kita kembali lagi ya bahwa kita memang harus aware ya. Sebenarnya sariawan itu bila dia itu tanpa penyulit-penyulit itu artinya tidak ada hal yang menyebabkan sariawan itu berkepanjangan. Kemudian dia mungkin di awal sudah di treatment dengan tepat gitu ya. Mungkin kalau yang jadi ada dok sariawan itu yang memang berulang. Kita mendiagnosisnya itu stomatis aptosa recurrent. Jadi recurrent itu karena dia ada waktu tertentu dia akan berulang bila ada kita namakan faktor predisposisinya itu muncul gitu. Dalam kondisi seperti apa? Nah, predisposisinya itu macam-macam dok. Bisa jadi kalau di perempuan itu hormonal imbalance, menstruasi misalnya kalau masih di fase subur ya. Jadi bisa kemudian menyebabkan sariawan dok, betul menstruasi. gitu. Jadi paling sering sih mungkin sebelum fase menstruasinya, mungkin seminggu sebelumnya itu kemudian muncul secara tiba-tiba ya, spontan kita bilangnya. Ada yang lain lagi defisiensi nutrisi. Defisiensi nutrisi itu seperti kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, kekurangan zat besi, itu juga bisa memicu sariawan. Hal lain itu ada lagi kemungkinan ada beberapa kondisi yang tadi saya bilang secara keseluruhan di organ tubuh gitu. Kebiasaan merokok juga demikian bisa menjadi pemicu sariawan. Jadi kita mesti membedakan kira-kira di mana nih faktor predisposisinya dan kira-kira sariawannya jenisnya seperti apa. Untuk kita tahu harusnya dia itu commonnya tadi dokter bilang ya, secara umum dia itu harus sembuh itu berapa hari sih gitu.
secara umum kalau misalnya dia itu dalam 2 minggu atau sampai dengan 1 bulan belum sembuh, wah itu benar-benar red alert gitu ya. Kita harus benar-benar Sobat Sentra langsung datang aja ke dokter gigi gitu, dokter gigi spesialis penyakit mulut terutama. Karena apa? Bisa jadi kalau lebih dari 1 bulan ya, dan dia ukurannya tidak mengecil, dia mungkin semakin membesar, keluhannya secara subjektif ya. Jadi Sobat Sentra tuh merasa kok kayak semakin bertambah sakitnya, sariawannya makin gede, ini sudah sebulan gitu kok masih seperti ini. Nah itu ada kemungkinan ada sesuatu yang lain yang harus kita cari dan harus kita periksa gitu. Saya tidak bilang itu akan mengarah pasti ke keganasan, tidak. Karena ada faktor yang lain yang harus kita tadi ya kita pisahkan. Jadi maksudnya penyebabnya apa dulu gitu, Dok. Jadi kita mesti yakin itu dulu. Jadi sekali lagi saya tidak bilang bahwa kalau sariawan lama makin sakit makin gede pasti keganasan, no. Ya, intinya adalah begitu Sobat Sentra merasa demikian, pedulilah untuk langsung periksa gitu. Jangan takut ya, kami dokter gigi itu udah jinak-jinak kok ya. Jadi nggak gigit kok. gigit gitu. Jadi maksudnya kenapa harus takut sama kami? Mungkin alatnya yang bikin serem ya. Tapi kalau semakin lama tidak dipastikan dan tidak diperiksakan, efeknya juga bisa semakin parah gitu, Dok. Betul. Jadi ya sekali lagi Sobat Sentra, jangan takut, dokter gigi itu nggak seram ya Dok. Stigma zaman dulu sih Dok ya. Kan kayak gini juga Tuh, ya. Jadi nggak imut-imut gitu ya. Gak usah takut. Gak usah takut. Aduh, baik dokter. Nah Dok, ini kan kalau ngomongin soal beberapa contoh penyakit mulut yang sering dianggap sepele ya, kayak apa Dok? Kandidiasis oral, ataupun juga lichen planus. Mungkin dokter bisa cerita dikit Dok beda-bedanya nih penyakit-penyakit mulut yang sepele-sepele ini Dok. Oke. Jadi sebenarnya kalau di kami tuh yang di dalam mulut tidak pernah ada yang sepele. Tidak pernah ada yang sepele. Nah tuh, itu diluruskan Ya, lagi nih. jadi tidak pernah ada yang sepele karena satu kejadian pasti ada penyebabnya dan itu kalau tidak ditangani bisa menyebabkan kondisi yang lain gitu. Jadi bagi di dalam bidang kami sekecil apapun kelainannya atau apapun ya, kita tidak bisa bilang sekecil apapun itu kelainannya itu harus segera diterapi. Luka sekecil apapun Iya, juga. dan perubahan sekecil sekecil apapun apapun itu harus kita langsung tangani. Nah, tadi dokter sempat menyinggung tentang kandidiasis. Kalau sariawan tadi sebelumnya sudah keganasan sedikit tadi ya. Keganasan tuh maksudnya kayak kanker mulut gitu ya, Sobat Sentra, kanker lidah dan lain-lain. Ini kita ngomong sedikit tentang kandidiasis. Kandidiasis itu adalah jamur yang di dalam rongga mulut. Teman-teman mungkin Sobat Sentra, saya tidak tahu apakah pernah aware nggak di dalam rongga mulut kita itu sebenarnya kan memang rumahnya mikroorganisme. Ya kan, mikroorganisme itu kayak bakteri, virus, jamur, memang secara normal ada di rongga mulut kita gitu. Nah, si kandidiasis ini kan dari namanya kandida. Kenapa dia sampai ada? Berarti ada faktor-faktor yang mungkin menyebabkan dia itu hingga dari yang tadinya normal, terus kemudian si jamur ini berubah jadi jahat, ya kan? Tadinya dia baik, dia harus ada di dalam rongga mulut untuk menciptakan keseimbangan. Tetapi kenapa dia jadinya kok jahat? Ya, gitu. bukan salah pergaulan ya? Iya, bukan salah pergaulan, bukan juga salah dari circle-nya. Betul. Tetapi memang ada kondisi yang menyebabkan. Jadi kita bilangnya meningkatnya patogenitas dari suatu mikroorganisme itu disebabkan adanya perubahan mungkin dari lingkungannya. Lingkungannya itu apa? Rongga mulut. Apa perubahannya? Mungkin kurang bersih. Bisa jadi itu paling simpel lah, paling gampang. Kebersihan rongga mulut tuh saya selalu menekankan, mau itu spesialis atau dokter gigi umum, selalu kita itu di akhir dari perawatan saat kita bilang ke pasien, bagaimanapun yang paling gampang dari Sobat Sentra dan para pasien semua ya, itu yang paling gampang dan simpel itu kan kebersihan gitu. Itu karena dilakukan setiap hari. Saya rasa di era seperti ini tidak ada orang yang tidak pernah sikat gigi gitu kan ya. Nah, makanya kalau sampai di dalam rongga mulut itu kebersihannya kurang, itu penyebabnya apa gitu. Makanya kita kadang mencari ya dari situ. Nah, berikutnya adalah faktor penyakit di dalam tubuh. Kalau misalnya ada penyakit seperti diabetes mellitus atau penyakit-penyakit lain di dalam tubuh, itu juga bisa menyebabkan perubahan di rongga mulut. Jadi akhirnya bisa terjadilah adanya jamur gitu. Seperti itu. Ini luar biasa nih ilmunya nih, daging nih. Dokter Ratna udah bilang contoh diabetes ya, Dok, yang bisa memicu adanya perubahan. Selain diabetes, Dok, kira-kira faktor resiko apa saja yang bisa memicu penyakit di rongga mulut, Dok? Jadi kalau diabetes tadi kita bilangnya itu adalah penyakit sistemik
ya. Sistemik itu berarti penyakit yang ada di tubuh yang bisa jadi bermanifestasi ya ada gambarannya di rongga mulut. Penyakit-penyakit lain misalnya anemia, Dok. Anemia itu kan bisa jadi dia kurang zat besi, kurang asam folat, kurang vitamin B12. Itu banyak gambarannya di rongga mulut, bisa jadi tadi sariawan yang paling gampang gitu ya, yang paling mungkin terjadi. Ada lagi namanya atrofi. Atrofi itu penipisan lapisan di lidah. Lidah kita kan kalau dilihat tuh kayak ada bulu-bulunya gitu ya. Ada silia-silianya ya. Ya, itu gambaran dari papila. Kita bilangnya dengan berbagai bentuk papila yang ada di lidah. Nah, kalau ada defisiensi tadi, kekurangan asam folat atau zat besi, itu bisa jadi dia itu licin gitu. Akhirnya kan menyebabkan keluhan utamanya biasanya perih. Dok, saya datang pasien saya datang kemudian dok, keluhan saya adalah rasa ada perih, sariawan. Semua pasien datang, Dok, kalau ke dokter penyakit mulut pasti keluhannya sariawan. Apapun kondisinya. Pukul rata ya. Karena mereka tidak bisa menjelaskan. Karena yang terkenal gitu ya, mungkin lebih famous gitu ya. Itu kalau di pasien itu sariawan itu sakit. Nah, begitu datang semuanya pasti ngomongnya sariawan. Nah, makanya terus kita akan tanya tuh, dok, biasanya sariawannya apa? Ibu atau bapak pernah lihat nggak warnanya apa? Kalau dia bilang warnanya merah, nah itu kita udah oke, sepertinya bukan ini gitu ya, bukan sariawan, mungkin yang lain. Nah, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin membantu kita membuka informasi ya, dan membantu kita juga untuk menentukan diagnosisnya sebelum kita periksa gitu. Tapi nanti tetap harus diperiksa, dilihat lagi, di-compare hasil dari yang tadi riwayat perjalanan penyakitnya sama secara klinisnya seperti apa gitu, baru kita ambil diagnosisnya. Gitu. Ya, menarik nih, orang awam datang keluhannya sariawan. Nah, kalau gitu Dok, untuk membedakan sariawan dengan lesi yang mencurigakan lainnya nih Dok. Oke. Nah, gimana? Sariawan dan lesi yang mencurigakan. Kita banyak curiga ya. Curiga nih. Ya, dokter penyakit mulut tuh memang banyak curiga karena banyak sekali hal-hal yang tidak disampaikan oleh pasien. Jadi kita tuh kayak harus nebak-nebak gitu loh. Ini memang betul sekali sih yang mencurigakan. Nah, dalam hal ini saya anggap bahwa mencurigakan tuh artinya mungkin mengarah ke keganasan tadi ya gitu. Kalau kita pasien datang dengan sariawan, yang pertama kita pasti akan tanya, itu mandatory ya, jadi pasti kita tanya itu mulai kapan, lokasinya di mana, terus kemudian pengobatan yang pernah dilakukan itu apa saja, terus kemudian hal-hal yang memperparah itu kira-kira apa saja keluhannya. Nah, kalau dia bilang keluhan sariawannya sudah cukup lama, tempatnya di situ-situ saja, tidak membaik dengan pengobatan apapun, tentu saja pengobatannya yang kita anggap adalah pengobatan yang memang bisa dipakai untuk sariawan ya, Dok. Jadi kalau misalnya obat herbal atau diberi orang bilang pon-pon ya, apa sih, bumbu-bumbu gitu, terus kemudian diolesin di sariawan, itu tidak kami hitung. Tetapi memang obat-obatan yang memang dibeli dan menurut kami memang bisa dipakai sariawan, atau pasien ini pernah berobat ke sejawat yang lain dan tidak memberikan hasil gitu, kemudian jangka waktunya sudah sekitar 1 bulan atau lebih, nah baru kita akan mulai mencurigai gitu, apakah pasien ini mungkin ada arah ke suatu kondisi mulutnya ya, dari sariawannya mengarah ke keganasan atau tidak, kayak gitu dong. Nah, kita tetap harus compare. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan secara klinis ya, Dok ya. Kita lihat gambarannya seperti apa. Gitu kita lihat misalnya, sariawan ini tidak sama dengan sariawan pada umumnya. Dia sesuatu yang memang betul ada arah ke keganasan. Nah, barulah kita akan tentukan. Kita lakukan beberapa pemeriksaan, Dok, saat itu. Mulai dari berapa ukurannya, terus kemudian apakah dia itu bisa dibedakan dengan sekelilingnya yang jaringan normal atau tidak. Misalnya dia tempatnya di lidah ya, kemudian apakah lidah itu mengalami gangguan pergerakan misalnya, itu cukup penting sih. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan sariawan kemudian dia mulai susah ngomong, biasanya kita udah, wah jangan-jangan, tapi ini kan baru ngobrol ya. Nah, pada saat kita periksa, kita pastikan lagi, betul, jadi ada retensi, lidahnya mulai ada kesulitan bergerak, itu kemungkinan disebabkan oleh karena sariawannya itu jadi ada sel-sel yang tidak seharusnya di situ dan kemudian mulai berkembang, sehingga akhirnya menyebabkan gangguan pergerakan dari lidah itu. Jadi ada sign-sign-nya sebetulnya, Dok. Nah, itu yang harus kita pastikan. Setelah itu baru kalau memang kita mulai
oke dari hasil ini dan ini rupanya mengarah ke sana, kita biasanya rujuk dok. Ada langkah berikutnya dari kami gitu. Oke. Nah, persoalan mulut nih banyak nih. Hmm. Saya bisa jadi persoalan mulut saya jadi ilfil. Hanya persoalan mulut. Contoh bau mulut, Dok. Bau mulut ya. Ngomongin Oke. bau mulut nih, Dok. Tuh. Apakah bau mulut ini ada yang salah dalam rongga mulutnya atau ada infeksi atau ini berbahaya juga nih kalau dibiarkan lama-lama gitu loh, Dok. Sebelum kita ngomongin tentang bau mulut ya dok, ada suatu fakta yang cukup unik ya. Ini kita kembali flashback ke era COVID dok. Pada saat era COVID itu somehow ya, entah kenapa banyak sekali pasien datang ke kami dengan keluhan bau mulut. Jumlahnya lebih meningkat daripada sebelumnya gitu. Kami biasanya lakukan pemeriksaan dok. Jadi ada pemeriksaan memang untuk mengetahui apakah memang rongga mulut itu berbau atau tidak. Itu namanya ada tes organoleptik gitu. Jadi kita akan dari jarak tertentu kemudian berbicara kepada pasien dan kemudian ada alat yang kemudian di-apply dan kemudian akan ketahuan lah ya dari situ itu memang bau mulut atau ya kami dokter gigi kerjaannya seperti itu. Kalau nanti ada yang terus saya tuh gitu sih, memang kami dokter gigi kerjaannya begitu. Oke, kembali lagi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dok dengan bau mulutnya, tetapi mengapa mereka lebih aware, mengapa mereka lebih ada keluhan ternyata karena pada era COVID orang tuh sering pakai masker kan. Nah pada saat pakai masker kan itu pada saat ngomong itu kan tercium segala rupa. Betul. Ya bagi teman-teman mungkin yang mengalami itu jadi dan sudah seperti ini mungkin malu mengatakan jadi ini belum tentu memang ada masalah di mulutnya tetapi ya memang bau mulut pada normalnya tuh seperti itu dan selama ini mungkin saat bicara kan tidak kembali gitu ya hawanya tuh nggak kembali lagi ke kita ke orang lain mungkin tetapi pada saat kita memakai masker ya terutama kalau mungkin maskernya waktu itu yang pas lagi parah-parah kan pakai yang N95 yang rapet gitu tuh kayak udah nguplek muter aja di situ gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi tadi ke pertanyaan dokter penyakit bau mulut itu tetap harus kita bedakan apakah itu memang ada baunya ya atau apakah itu secara subjektif memang dirasakan oleh si pasien ini atau seperti apa. Jadi kita harus pastikan dulu dok bau mulut itu memang tidak sama seperti parfum ya dok ya jadi pasti ada bau naturalnya jadi kita akan periksa dulu di dalam mulut itu ada hal-hal yang bisa menyebabkan bau nggak gitu. Nah kita ngomongin soal penyebab sekarang kalau memang ada bau mulut biasanya yang paling gampang berarti karena ada mikroorganisme paling gampang karena ada bakteri ya karena produk bakteri itu kan gasnya itu kan baunya itu aduhai ya jadi kalau dia ada banyak di dalam mulut ya itulah dari situ baunya berarti yang paling gampang apa cek dulu ada nggak gigi yang berlubang yang belum dirawat gitu kan. Nah selain gigi berlubang kalau misalnya sudah dirawat semua cek lagi yang kedua karang gigi ada nggak ya kan teman-teman mungkin merasa sudah sikat gigi setiap hari tapi tidak dengan cara seperti itu menjamin tidak ada karang gigi akan tetap ada karena memang pada normalnya bahkan dari saliva kita dari air ludah kita itu normalnya tetap akan di dalamnya itu ada kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan penumpukan plak maupun penumpukan karang gigi gitu. Nah terus yang ketiganya cek lagi kalau karang gigi udah oke, karies tidak ada nih dari Sobat Sentra semuanya apakah melakukan sikat lidah? Ini nih Gitu. yang sering lupa ya dok sikat gigi tahu tapi sikat lidah diabaikan juga ya karena kan kalau di iklan yang penting sikat gigi dan sekarang mulai banyak yang ngomong tentang membersihkan sela-sela dengan benang gigi tetapi saya rasa masih sedikit yang membicarakan tentang pentingnya menyikat lidah. Sedangkan lidah itu bagian atasnya itu adalah rumah bagi jamur, bagi bakteri untuk ngumpul di situ. Karena tadi ada bagian yang silianya ya, bagian yang kayak bulu-bulunya itu sesama makanan akan nempel di situ gitu. Jadi akan kita bilangnya reservoir jadi semacam rumah gitu tempat tinggal yang bagi mikroorganisme itu nempel terus di situ dan menyebabkan bau mulut. Masih ada kondisi-kondisi lain di rongga mulut selain karies itu ada juga gigi geraham fungsi yang baru numbuh itu biasanya kan ada gusinya yang bengkak gitu dan lain-lain gitu. Banyak sekali hal yang menyebabkan bau mulut.
Tetapi kalau misalnya itu sudah di-treatment satu persatu dan sudah dikendalikan, dirasa sudah bersih, masih tetap ada bau, baru nanti kita akan berjalan ke yang berikutnya. Contohnya misalnya di daerah tenggorokan, kerongkongan, kemudian ke area pencernaan, apakah ada masalah atau tidak gitu. Jadi kita akan tangani satu persatu dulu, kita singkirkan satu persatu dulu kemungkinannya, baru nanti kita melangkah ke organ tubuh yang lain gitu dok biasanya. Dan itu pun biasanya sih ya yang seringnya ya. Jadi begitu sudah kita eliminasi gitu ya satu persatu penyebabnya, biasanya pasiennya sudah mulai oh oke dok, kayaknya penyebabnya yang tadi dokter bilang. Jadi saya rasa udah hilang gitu. Oke. Tetapi kalau misalnya ada, kita akan lakukan rujukan dok biasanya ke THT atau mungkin ke dokter spesialis penyakit dalam untuk memeriksa ya secara keseluruhan sebenarnya pasiennya ada kelainan atau tidak gitu. Jadi dari saluran yang lainnya yang mungkin bisa menyebabkan adanya bau di mulut gitu. Tapi ya kembali lagi ya dok, kalau memang kami selaku penyakit mulut itu merasa oh oke, memang ada bau yang tidak wajar gitu. Tapi bagi kami kalau masih dalam batas wajar itu oke. Dan satu lagi memang ada alatnya dok untuk mengecek, ada alatnya, tetapi memang tidak tersedia di semua rumah sakit ya dok ya, karena harganya ya gitulah. Iyalah gitu. Jadi ada memang untuk mengeceknya, bisa. Jadi kita bisa rujuk juga. Bisa rujuk juga untuk itu ya dok. Karena ya jujur dok, berbicara bau mulut, mungkin yang bersangkutan nggak sadar. Jadi saya nggak bisa. Sebaliknya malah dok, terlalu sadar. Terlalu sadar, ada yang begitu dok. Iya, ya jadi kan? kita tanyakan yang bilang Anda bau mulut itu siapa? Siapa? Udah berapa banyak yang ngomong? Kalau sampai banyak ada. Berarti ya. Iya gitu. Tapi kalau misalnya yang ngomong orang yang itu aja gitu, oke, kita tetap tanya dok, yang mengatakan ini pada saat bicara tentang bau mulut ini dia menciumnya pada saat apa gitu. Kemudian saat bercakap-cakap gitu, oke baik, berapa orang yang bilang gitu ya, hanya dia saja. Terus kita nah ini bestie apa musuh gitu. Siapa musuh? Enggak sih, kita tanyain aja sama mereka kira-kira ada berapa orang yang menyampaikan. Kalau misalnya banyak yang menyampaikan oke, kita akan lakukan tes yang awal tadi. Gitu. Atau bisa jadi gini, ketemu sama orang itu ngobrol pada saat bangun tidur bau jigong. Nah itu juga loh ya dok ya. Jadi kita juga tanya sebetulnya kira-kira ngobrolnya ini kapan? Gitu. Karena memang ada saat-saat tertentu kalau mengikuti ritme sirkadian ya, normalnya dalam tubuh itu ada saat-saat tertentu memang air ludah itu diproduksi dalam jumlah yang kecil gitu, sedikit. Contohnya pada saat tidur. Kemudian pagi-pagi banget saat bangun tidur. Itu memang nggak langsung kan naik gitu. Kalau enggak kan orang saat tidur keselak-selak ya kalau misalnya air ludah kebanyakan nggak gitu juga. Maksudnya memang ada kondisi tertentu yang menyebabkan air ludah itu memang sedikit. Nah itu kenapa kita ngomongin air ludah, karena air ludah itu juga cukup penting gitu untuk mengetahui apakah di rongga mulut ini dia itu bisa ada bau mulutnya atau tidak gitu. Luar biasa. Paling terakhir dokter, mungkin ada di antara sobat sentra mau konsultasi, mau nanya-nanya apapun itu, asal jangan curhat ya. Konsultasi. Curhat juga boleh. Kadang ya kalau ada pasien yang stres kan mau nggak mau kita dengarkan dulu. Oh iya gimana Bu? Iya oke. Tuh dokter Ratna udah kasih waktu nih. Nah, kira-kira dokter praktek di hari apa, jam berapa, biar sobat sentra udah tahu nih. Wah saya mau datang ke Sentra Medika Cikarang nih. Nah dokter Ratna praktek di jam berapa misalnya? Oke, silakan nanti Sobat Sentra bisa ketemu saya di Sentra Medika Cikarang Hospital itu di hari Rabu dan hari Jumat, jamnya jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Oke, jadi jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Iya. Terima kasih banyak dok. Ini kalau ngobrol terus ini menarik, tapi sayangnya kita harus atur sebaik mungkin waktunya. Iya, terima kasih atas kesempatan. Sama-sama dokter, senang banget ya. Sobat Sentra, itulah obrolan saya bersama Dokter Ratna ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Bagikan juga nanti video obrolan ini supaya semakin banyak masyarakat yang makin sadar, makin aware tentang kesehatan rongga mulutnya ya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.